di tahap yang ketiga ini ya, untuk tahap menjadi itu banyak sekali caranya. Nah, salah satu caranya adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini teman-teman, aku ingin ngebahas tentang LOA ya, Law of Attraction. Dan salah satu cara kita memaknai LOA itu secara simpel adalah dengan 3 hal ini, yaitu think about them, pikirkan apa yang kita inginkan, pikirkan tentang apa yang ingin kita raih. And then yang kedua adalah forget about them, kita lupain ya. Jadi setelah kita mikirin, kita tahu kita maunya apa, kita mintanya seperti apa ya, habis itu melupakan ya. Justru kita harus melupakan atau detachment. And then yang ketiga adalah yang paling penting adalah be them atau become them, menjadi. Jadi urutannya adalah pikirkan tentang apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah kita lupain, kita nggak mikirin lagi, tapi kita menjadi yang ketiga, yaitu menjadi apa yang kita inginkan. Nah, jadi seperti apa bahasan lengkapnya mengenai hal ini? Simak terus videonya ya. Oke, teman-teman, jadi yang pertama kan think about them ya. Kita memikirkan, kita merasakan apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, ini ada tekniknya ya, ada afirmasi, visualisasi, scripting, dan itu pakai present tense. Artinya kita merasakan ya, perasaan bahagia bahwa apa yang kita inginkan itu benar-benar terjadi. Ya, jadi waktu kita memikirkan, merasakan, itu emang kayak bersyukur gitu. Bersyukur kita udah bisa ngerasain hal itu. Meskipun itu belum terjadi, tapi kan udah ngerasain tuh perasaannya gitu, energinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah forget. Habis itu kita lupain. Kita nggak ini lagi kayak kita nggak mikirin kapan ya, kapan terjadinya, bagaimana caranya ya. Kita lupain, bener-bener lupain. Tapi langkah nyatanya adalah kita menjadi atau become gitu. Be, ya, menjadi apa yang kita inginkan. Nah, untuk di tahap yang ketiga ini ya, untuk tahap menjadi itu banyak sekali caranya. Nah, salah satu caranya adalah dengan investasi ilmu. Investasi ilmu di sini maksudnya adalah saat kita ingin menjadi gitu ya, menjadi apa yang kita inginkan. Nah, biasanya kan kita pada dasarnya butuh ilmu gitu, butuh kayak skill, butuh kemampuan untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Nah, makanya salah satu caranya adalah dengan investasi ilmu sejak sekarang. Atau gampangnya gini, kita jangan pelit sama ilmu gitu. Pelit di sini bukan hanya tentang uang aja, tapi juga tentang waktu. Karena gini teman-teman ya, salah satu hal yang mengubah hidup aku gitu ya, kebiasaan aku adalah aku menyerap itu dari ilmu gitu, menyerap itu dari berbagai sumber, salah satunya adalah buku. Jadi aku bersyukur karena aku itu termasuk orang yang punya kegemaran, punya kesukaan untuk membaca buku. Dan buku-buku yang aku baca itu sangat berpengaruh dalam hidup aku gitu. Baik itu dari cara pandang ya, maupun pengalaman-pengalaman yang aku baca tersebut, aku terapkan, aku implementasikan dalam hidup aku. Nah, itu juga salah satu bentuk dari investasi ilmu. Nah, makanya sejak 2 tahun kemarin aku mencoba untuk kayak, pokoknya tiap bulan aku harus beli buku baru gitu. Buku-buku self-improvement, buku-buku tentang Law of Attraction gitu ya, buku-buku religius juga. Pokoknya berkomitmen bahwa pokoknya dalam 1 bulan aku usahain untuk menambah 1 bacaan lagi gitu, satu buku bacaan. Jadi itu salah satu bentuk investasi ilmu yang aku lakuin. Kalau teman-teman nggak suka baca buku ya, sekarang udah banyak sekali medianya gitu yang bisa kita manfaatkan, apalagi di era teknologi yang sangat pesat seperti ini ya. Mulai kayak podcast, kemudian juga webinar ya, banyak sekali seminar-seminar online, kelas-kelas online. BTW aku juga ngadain ya kelas online. Teman-teman yang berminat untuk ikut kelas online, materinya itu ada tentang Riyadhus Sholawat, kemudian Basic Law of Attraction, ada juga tentang berkelimpahan. Nah, teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas online, silakan aja langsung
follow Instagram aku di @dnsutari. Jadi kalau teman-teman emang gak suka membaca, sekarang tuh banyak sekali alternatifnya gitu. Mulai dari podcast, ikut webinar, seminar online, kelas online, atau juga dari YouTube gitu ya, video-video di YouTube itu banyak sekali medianya, banyak sekali caranya gitu, alternatifnya. Tinggal sekarang nih, kita mau nggak menginvestasikan diri kita gitu ya, menginvestasikan uang atau waktu kita untuk ilmu. Tapi Kak, gimana? Aku tuh masih ini, kalau misalnya ikut kelas online atau harus beli buku setiap bulan, itu kan aku nggak punya duit gitu. Sedangkan aku pingin untuk investasi ilmu. Sekali lagi, ini bukan tentang uang ya, bukan tentang materi aja, tapi tentang waktu. Nah, contohnya adalah kita tuh bisa memanfaatkan kayak media YouTube gitu ya, podcast-podcast di Spotify mungkin, atau di Noise. Banyak sekali platform yang menyediakan secara gratis untuk kita bisa menambah ilmu. Nah, dulu sebelum aku menerapkan kayak tiap bulan beli buku, aku juga kayak memanfaatkan media YouTube gitu. Jadi setiap pagi ya, biasanya aku meluangkan waktu yang emang bener-bener aku nambah ilmu gitu. Baik itu dari sisi spiritualitas ya, tentang ilmu agama, atau juga tentang self improvement gitu, belajar psikologi atau banyak hal. Dan itu semua hasilnya aku rasain sekarang gitu. Kayak misalnya apa yang udah aku pelajari gitu ya, itu membantu aku untuk menganalisis setiap kejadian gitu ya, lebih bijak dalam menghadapi sesuatu gitu. Karena apa yang aku terima, apa yang aku konsumsi ya, mulai dari video, kemudian bacaan, itu aku yakin masuk ke alam bawah sadar aku gitu, pikiran bawah sadar aku. Akhirnya gitu ya, secara tidak langsung itu juga ikut membentuk diri aku yang sekarang. Nah, ini nyambung ke teknik loa tadi, bahwa ya, setelah kita memikirkan, kita meminta apa yang kita inginkan, kemudian kita melupakannya, tapi lebih kepada yang ketiga adalah fokus menjadi ya. Nah, menjadi di sini kita bisa belajar ya, mulai dari sekarang kayak mengkonsumsi hal-hal yang emang sesuai dengan impian kita. Mulai dari bacaan, konten-konten video, konten-konten suara ya. Itu sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Be atau become gitu, menjadi apa yang kita inginkan dengan cara itu tadi. Salah satunya adalah investasi ilmu dari sekarang. Jadi kesimpulannya adalah ya, saat kita menerapkan law of attraction, setelah kita memikirkan, kita emang udah tahu detailnya seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah detachment, kita nggak mikirin bagaimana dan kapan, di mana terjadinya, tapi kita langsung ke yang ketiga, yaitu become atau siap menjadi apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Mulai dari bacaan, konten-konten yang kita konsumsi ya, itu yang akan berpengaruh pada pikiran bawah sadar kita. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman di video kali ini. Dan sekali lagi, jangan pelit sama ilmu. Ayo investasikan uang dan waktu kita ya untuk ilmu, karena investasi ini adalah salah satu investasi yang insya Allah nggak akan boncos gitu. Karena sekali lagi ini untuk diri kita sendiri gitu. Bacaan yang kita konsumsi, konten-konten pengetahuan yang kita konsumsi, itu kan akan kembali ke diri kita gitu. Nah, jadi investasi yang terbaik itu adalah diri kita sendiri gitu, baik dari skill, pengetahuan ya, improvement. Dan ayo, jangan pelit sama ilmu gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman di video kali ini. Sekali lagi terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.